Bapa, itulah pujian kami pada saat siang hari ini. Engkaulah perlindungan kami, pertolongan kami, sumber keselamatan, bahkan sumber berkat satu-satunya dalam hidup kami. Biarlah kami senantiasa selalu mengandalkan Tuhan, selalu melibatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami tidak berjalan menurut pengertian dan menurut kemampuan kami sendiri. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus senantiasa terus bekerja dalam setiap hati kami, membaharui hidup kami, agar hidup kami boleh senantiasa semakin hari semakin berkenan kepadamu dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih juga Tuhan, kami bersyukur untuk Ibu dan Kak Robi juga yang sudah Tuhan tambahkan setahun usia mereka juga. Dan kami rayakan hari ini dengan ucapan syukur. Kami bersama-sama keluarga besar beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Ini sebuah kesempatan dan momentum bagi kami bersama-sama bersyukur merayakan ulang tahun Ibu dan Kak Robi. Oleh sebab itu Tuhan berkati kami pada saat siang hari ini. Kalau kami juga akan mendengarkan renungan singkat, biarlah sungguh Allah Roh Kudus yang boleh menerangi, menguasai hati dan pikiran kami. Firman-Mu Tuhan yang menjadi jawaban dalam segala pergumulan kami, juga yang mengubah sikap hati kami. Sucikan, kuduskan mulut, hati dan pikiran kami. Biarlah sukacita dan damai sejahtera Allah melimpah menguasai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baik, shalom. Damai di hati. Ya, pertama-tama mengucapkan selamat ulang tahun buat Ibu nggih. Panjang umur, sehat selalu nggih Bu. Juga Kak Robi juga ya. Ya ini memang ini langka di momen ini. Tinggal dua lagi yang belum datang. Mas Eko dengan Mbak Nana ya. Saya yakin meskipun ibu itu tidak cerita, tapi saya yakin hati kecilnya itu ingin ngumpul semua. Ya namanya seorang ibu ya, ingin mengumpulkan semua anak-anaknya, supaya seluruh anak-anak dan keturunannya juga sungguh-sungguh anak-anak yang percaya Tuhan, mengasihi Tuhan. Saya ketika merenungkan ya, kira-kira apa ya ini firman Tuhan yang mau saya bagikan. Saya diingatkan dalam Yosua pasal 24 ayat yang ke-15 bagian B. Ternyata inilah yang menjadi satu keputusan Yosua ketika dia memberikan proses nasihat kepada bangsa Israel ya. Yosua pasal 24 ayat yang ke-15 bagian B. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ya, saya bacakan sekali lagi. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Biasanya kita budaya orang timur itu biasanya memberikan proses nasihat itu biasa ya. Apalagi saya guru paling muda menasihati. Jadi bagi kita memberikan proses nasihat itu biasa bagi kita ya. Jadi ketika orang tua misalkan ada anaknya yang ulang tahun diberikan nasihat, atau ketika ada anaknya yang mau menikah juga orang tua memberikan nasihat. Biasanya memberikan nasihat itu bagi kita orang timur itu biasa. Bahkan ketika saya berangkat merantau tahun 92 ke Jawa ini, ada nasihat yang selalu saya ingat ibu saya ketika saya mengambil komitmen untuk merantau. Dia bilang pertama adalah, kalau kau merantau yang pertama, cari gereja. Itu yang nancap di pikiran saya ketika saya merantau. Benar Bapak Ibu, ketika saya merantau ke Bandung, yang pertama saya cari adalah gereja. Bukan mencari pekerjaan ya. Karena ibu saya bilang begini, kalau kamu cari gereja, nanti kalau ada apa-apa, saya mudah cari kamu. Yang kedua dia bilang, jangan mencuri. Itu saya lakukan Bapak Ibu. Ya, dua nasihat itu yang nancap. Sampai suatu hari, saya 5 tahun tidak pernah memberikan kabar kepada ibu. Dia bingung. Nggak ada surat, zaman dulu kan ya, nggak ada surat, nggak ada kabar. Dia bingung cari saya. Saya cuma kasih alamat gereja GKI Pastor di Bandung. Itu alamat saya karena saya ini kan merantau Bapak Ibu ya. Lalu kemudian dia berangkat dari Medan sampai ke Jakarta. Abang saya selesai ibadah. Itu gereja kami GKI itu kan agak tinggi. Itu di depan itu kan pagarnya kan jauh. Saya lihat ibu saya. Lalu kemudian ternyata waktu dia bilang saya cari gereja yang saya berikan alamat saya beribadah. Ternyata di situ saya bertemu dengan ibu saya dan dia menangis. Kamu kok nggak beri kabar 5 tahun begitu ya? Dan hari ini juga yang diberikan oleh Yosua kepada bangsa Israel memberikan proses nasihat bahwa ketika Yosua di masa tuanya, istilahnya ini sudah masa pensiun ya, masa pelayanan akhir daripada Yosua, dia mengumpulkan 2 kali bangsa Israel
mengumpulkan seluruh leader, seluruh pemimpin bangsa Israel, supaya mereka selalu mengingat kebaikan Tuhan. Ini luar biasa ya. Yosua mengumpulkan seluruh bangsa Israel. Yang pertama adalah mengingat bagaimana perbuatan Allah kepada bangsa Israel, supaya mereka selalu ingat Tuhan. Yang kedua adalah kita melihat di sini Yosua menantang bangsa Israel. Ini yang kedua kali Yosua di akhir hidupnya, di akhir pelayanannya, mengumpulkan semua bangsa Israel. Dikatakan begini, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadat pada Tuhan. Jadi bangsa Israel, Yosua menantang bangsa Israel. Kalau kamu merasa, ya kan, ikut Tuhan itu tidak baik, putuskan sekarang. Kalau kamu merasa ikut Tuhan itu tidak merasa kamu diberkati, ya putuskan sekarang. Dan Yesus mengatakan, tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Saya yakin ini juga harapan ibu dan Kak Robi ya. Orang tua mana di masa tuanya yang tidak ingin anak-anaknya, ya, yang tidak ingin anak-anaknya, semua mereka beribadah kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Dan ingatlah suatu saat hidup kita ini akan berakhir ya. Yang kita miliki semua akan habis, kata firman Tuhan ya. Semua akan berlalu. Tapi kalau kita ini mengingat Tuhan, kita selalu beribadah kepada Tuhan, maka kita tidak akan pernah kekurangan. Amin ya Bapak Ibu. Amin. Kita belajar dari Yosua ini. Ya, dia selalu mengajak keluarganya, mengajak bangsa Israel. Ya, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah pada Tuhan. Orang kalau beribadah pada Tuhan Bapak Ibu, itu pasti biasanya apa sih yang terjadi? Kalau orang selalu suka beribadah, selalu rindu beribadah, itu pasti berdampak ya dalam dirinya ya. Termasuk komunikasi kita, termasuk kasih kita, termasuk ketika kita juga memperlakukan orang lain, termasuk ketika kita juga bersosialisasi dengan orang lain, mempengaruhi kehidupan kita loh Bapak Ibu. Ya, ketika kita beribadah, sungguh-sungguh beribadah dalam hidup kita, maka akan berdampak kepada spiritual kita. Dan kasih kita akan melimpah biasanya Bapak Ibu. Saya paling mudah mengukur diri saya. Ya, kalau saya merasa ini udah mulai guncang, emosinya nggak stabil lah begitu ya, mulai up down begitu, ini satu tanda, ini barometer, lampu kuning. Jangan-jangan relasi saya dengan Tuhan, ibadah saya dengan Tuhan tidak baik. Nah itu kita harus belajar. Ketika kita tidak bisa lagi terkontrol, itu mempengaruhi ibadah kita. Tapi kalau kita beribadah sungguh-sungguh dengan relasi yang intim dengan Tuhan, maka itu akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Ya biasalah ya Bapak Ibu ya, kita ini kan, saya nggak usah jauh-jauh lah, dengan Enda baru 12 tahun menikah. Jadi saya kalau dengan Enda ini saya ibaratkan seperti kami membuka pintu ini pelan-pelan pernikahan kita ini ya. Ya karena cuma 1 tahun kenal begitu ya. Jadi seperti yang tidak bisa marah ya, dipercepat ya. Nih siap-siap nanti bentroknya ini. Karena saya dengan Enda juga mengalami 1 bulan saya bertengkar dengan Enda, singgur-singguran Bu. Singgur-singguran, ya ngotot juga saya, model kayak saya, ya tuh mana mau kalah laki-laki ya. Sampai hari ini, tapi yang kami bersyukur sampai hari ini, selalu saya dengan Enda menyelesaikan persoalan kami. Tidak sampai berlarut-larut, betul kata firman Tuhan. Kalau sampai berlarut-larut, kita punya persoalan konflik, maka iblis yang akan ambil alih. Maka yang ada apa? Ada sakit hati, kekecewaan yang terjadi. Dan saya selalu mengingatkan, mau kita selesaikan nggak masalah ini? Ya, jadi ini juga sekaligus untuk Herdi dan Rara yang mumpung di sini ya. Ya. Mumpung sekalian. Jadi bahwa menikah itu tidak seindah warna aslinya. Ya, betul sekali. Tapi indah itu. Kenapa Mas? Tapi indah. Kalau masih pacaran, istri itu gampang ya, nggak memaklumi, memahami. Kalau sudah menikah, kamu itu kan suamiku, istriku, cenderung kita menuntut, ya nggak? Menuntut, apa Mbak? Sudah memiliki masalahnya, ya. Jadi bahwa pernikahan itu tidak seindah warna aslinya. Ya apalagi nanti betul sekali ya, ada kebutuhan rumah tangga, ada juga nanti persoalan, belum nanti kita letih ya, capek suami istri, nggak siap jedar gitu ya. Bahkan kadang-kadang nggak bisa dihindari, kalian juga bisa bertengkar di depan anak-anak. Tapi kami selesaikan. Kalau saya bertengkar dengan Enda, kumpul anak-anak, mengapa papa ini bertengkar?
supaya mereka juga nggak punya pengalaman trauma ya. Dan kalau Anda selalu bilang begini, kalau kalian juga kan bertengkar, kayak gitu juga papa-papa kan bertengkar. Jadi anak-anak juga bisa berkelit gitu ya. Jadi kalau kamu bertengkar itu, ya kamu juga sering bertengkar, itu biasa. Tapi Anda selalu bilang, selesaikan persoalanmu. Ya papa mama sekarang menyelesaikan persoalannya. Jadi kita nggak bisa menjadi. Itu artinya bahwa ketika kita beribadah kepada Tuhan, ya kan? Ketika kita beribadah kepada Tuhan, maka relasi kita dengan orang lain, dengan sesama, dengan pasangan, dengan siapapun, terlebih dengan Tuhan akan mempengaruhi kehidupan kita. Oleh sebab itu ya, semua cucu-cucunya ibu ini ya, apapun, sesibuk apapun, jangan lupa beribadah. Ingat kaum Eben ya, semua intelektual, semua kekayaan, semua popularitas itu akan hampa tanpa kita melibatkan Tuhan. Yesus berkata apa? Nyawanya, apa artinya seseorang memiliki segalanya kalau dia kehilangan nyawanya? Berarti prinsip adalah Yesus lebih apa? Tertarik dengan spiritual kita, pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Jadi cari ibadah dimanapun, ya mau gereja apapun nggak masalah, yang penting Tuhan Yesus disembah, ya. Yang penting iman kita bertumbuh, itu yang paling utama. Sehingga kita belajar dari hidup Yosua ini, ketika Yosua menantang bangsa Israel, puji Tuhan dalam konteks ini. Bangsa Israel bilang apa? Ya kami juga akan menyembah Tuhan Allah Israel. Karena bagaimana Allah membawa mereka dari Mesir sampai ke tanah perjanjian. Bagaimana Tuhan tuntun setiap kehidupan mereka. Sekali lagi saya yakin harapan ibu dan Kak Robi, anak-anaknya semua, cucu-cucunya semua. Ingat, tetaplah beribadah mencari Tuhan. Dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun. Suatu saat semua dalam hidup kita dia akan berakhir. Tapi firman Tuhan tidak akan berakhir ya. Kalau kita melihat banyak orang-orang terkenal ya, di puncak popularitasnya, banyak depresi, stres, bahkan bunuh diri. Saya telah diduga, ternyata mengalami kekosongan di dalam jiwanya. Ternyata dia tidak pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Banyak seperti itu contoh ya. Dan saya tutup sama ingat sekali ya, sama dengan ibu ya, harapan ibu saya juga dulu. Saya kan dari 8 bersaudara, satu-satunya belum menikah. Harapan ibu saya itu sebelum Tuhan panggil saya menikah, tapi ternyata Tuhan tidak kabulkan duanya yang satu ini. Ya, dan saya tidak tahu. Ternyata dia sudah titipkan dia saya sama kakak saya. Suatu saat kalau Eben menikah, kalian yang harus menikahkan Eben. Ya, jadi ketika saya dengan Enda sama ibu pulang sama ibu itu buat adat itu. Jadi kakak saya telepon, kalian pulang ke Medan membut marganya Enda. Lalu saya bilang gini, loh saya belum punya uang. Karena kan baru setahun menikah ya. Lalu kemudian kalian pulang aja. Semua sudah tersedia di sana. Selesai acara, selesai adat, selesai semua gitu ya. Kakak saya bilang apa sama saya? Hutang saya sudah lunas. Karena sebelum ibu meninggal, ibu nitip kamu sama saya. Kami harus adatkan kamu. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya kalau kita mendengarkan nasihat dari orang tua, kita ingat. Biasa orang tua kan mengalami dahulu ya. Cuma kadang-kadang kita nggak siap dinasihati. Karena orang tua sudah mengalami dahulu, ingatlah nasihat yang diberikan oleh Yosua kepada bangsa Israel. Itu membuat bangsa Israel juga, kami akan juga beribadah pada Tuhan. Dan sekali lagi, saya yakin hati kecilnya ibu juga sudah semua keturunan Bapak Heru ini, anak-anaknya, cucunya, harus beribadah pada Tuhan. Carilah Tuhan, maka engkau akan hidup. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada saat sore hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menguatkan kami. Sama seperti Yosua, dia mengambil satu keputusan dan mengajak semua bangsa Israel. Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Dan kami percaya juga seluruh keluarga ibu, bahkan Kak Robi yang berulang tahun hari ini. Dimanapun kami berada, kami akan mencari Tuhan. Beribadah kepada Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya juga Tuhan, ketika kami mencari Tuhan, Engkau berjanji, Engkau akan menyediakan segala kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemurahan-Mu. Kami sungguh bersyukur sekali lagi pada saat ini buat Ibu dan Kak Robi yang sudah Tuhan tambahkan 1 tahun usia mereka. Dan kami bersyukur bagaimana Kak Robi dan Ibu Tuhan sudah sertai selama 1 tahun yang mereka lewati. Ada banyak pergumulan, persoalan, bahkan ada doa-doa juga belum Tuhan jawab. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau bekerja. Suatu saat Tuhan akan mendengarkan doa Ibu dan Kak Robi. Dan akan digenapi
dengan waktu Tuhan yang terindah. Sekalipun Kak Robi dan Ibu saat ini Tuhan tidak bisa menyampaikan di dalam perkataan mereka, tapi hati mereka sungguh-sungguh merindukan suatu saat anak-anak dan cucu-cucu mereka juga boleh menjadi anak-anak yang mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Berkati Ibu dan Kak Robi Tuhan, kiranya bertambahnya usia mereka setahun, tambahkan kesehatan, kekuatan, sukacita dan damai sejahtera Tuhan karuniakan bagi Ibu dan Kak Robi. Terlebih juga Tuhan, Engkau berikan juga hikmat bagi Kak Robi juga dan Ibu di dalam mendidik, mengarahkan anak-anak cucu semuanya Tuhan, sehingga semua keluarga Ibu dan Kak Robi boleh menjadi keluarga yang sungguh-sungguh diberkati Tuhan, yang mengandalkan Tuhan satu-satunya di dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, kami sungguh bersyukur pada saat siang hari ini. Berterima kasih juga untuk Mas Nono dan Mbak Devi juga Tuhan, yang datang jauh dari Manado, yang membuka rumah ini bersama-sama dengan kami bersekutu memuji dan memuliakan nama. Memberkati Tuhan Mas Nono dan Mbak Devi dalam usaha pekerja mereka juga Tuhan berkati. Bahkan rencana tahun ini juga Mas Nono akan pensiun, tapi kami percaya Engkau akan terus memberkati hamba ini Tuhan, menuntun setiap langkah hidupnya, memberikan di satu pelayanan ladang yang baru untuk boleh melayani Tuhan, dan di masa Tuhan juga dimulai Engkau dalam hidupnya senantiasa. Terima kasih Bapak, kami sungguh bersyukur sekali lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.